Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang kami cintai dan yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak pada pagi hari ini kita belajar surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat di dalam Al-Qur'an di juz yang paling akhir, yaitu juz 30. Surat An-Nasr ini adalah surat yang menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan kemenangan. An-Nasr sendiri itu mempunyai arti adalah pembuka atau pembuka kemenangan. Itu adalah surat An-Nasr. Ini adalah gambar Ka'bah, itu adalah ada tulisannya Fathul Mekah ya. Fathul Mekah ini adalah terbukanya kota Mekah. Dulu kota Mekah ini adalah, kalau zaman sekarang itu adalah diboikot. Dulu ini juga diboikot. Diboikot kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada saat dakwahnya Rasulullah SAW itu banyak sekali ya rintangan-rintangan itu. Maka pada akhir dakwahnya Rasulullah SAW seperti ini nih. Ini termasuk dakwahnya. Ini adalah gambar Ka'bah zaman dahulu ini. Kalau zaman sekarang sudah modern sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan ajaran Islam. Nah, pada zaman dahulu itu ajaran Islam sangat sulit untuk didakwahkan kepada kaumnya, khususnya adalah kaum orang-orang Mekah atau kaum kafir Quraisy itu. Kenapa ditujukan kepada orang kafir Quraisy? Maka Rasulullah juga menerima dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman dulu itu tidak ada orang Islam. Adanya adalah orang-orang jahat, orang kafir Quraisy. Nah, itu adalah sekilas dakwahnya Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Fathul Mekah ini akan mendapatkan kemenangan dakwahnya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah, ini anak-anak tugasnya adalah membaca surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini tadi sudah diterangkan Ustadz bahwa surat An-Nasr ini adalah surat kemenangan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, tugasnya anak-anak ini adalah membaca secara fasih dan tartil, membaca dengan murotal yang baik, artinya ya ada tajwidnya diikutkan, hurufnya sesuai dengan huruf hijaiyah dengan benar. Seperti halnya pada waktu anak-anak dulu pas ketika masih di dalam sekolah atau waktu sekolah masuk ya. Nah, saat ini anak-anak kan daring ya. Jadi anak-anak bisa belajar sesuai dulu yang pernah diajarkan para ustadz dan ustadzahnya. Nah, ini surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini ada 1, 2, dan 3 ayat ini. Ini sesuai dengan bacaan yang anak-anak dulu pernah dipelajari di dalam sekolah. Ada tahsin, ada tahfidz, itu kan anak-anak sudah melampaui ini kan, karena surat An-Nasr ini adalah surat yang awal di dalam sekolah. Nah, maka dari itu anak-anak kan sudah banyak grade-nya itu. Grade-nya pastinya sudah bagus dalam pembacaan surat An-Nasr. Maka dari itu anak-anak ini huruf dan tajwidnya harus diperhatikan di rumah. Cara membacanya dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah bisa membaca dan bisa menirukan dulu yang pernah diajarkan ustadz dan ustadzahnya, maka tugas anak-anak adalah lakukan di rumah sesering mungkin, bisa diaplikasikan dalam sholat fardu. Contohnya kita sholat maghrib ya, sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Kita pertama baca Fatihah, yang kedua terus kemudian lalu membaca surat An-Nasr aja, biar tertanam dalam hati anak-anak gitu. Kalau sudah tertanam itu kan bacanya lebih
lebih baik, lebih bagus. Kalau sudah bagus, terus dihafalkan. Hafalkan surat An-Nasr. An-Nasr ini dihafalkan tidak di dalam waktu-waktu biasa, jangan. Artinya ya boleh, tapi jangan sering. Artinya seringkanlah hafalan Al-Quran atau hafalan surat-surat itu di dalam bacaan dalam sholat. Kalau sudah hafal, misalnya sudah hafal, dilakukan sesering mungkin. Sholat maghrib bisa diaplikasikan di sholat maghrib, bisa diaplikasikan di sholat isya, dan seterusnya. Kalau sudah hafal, merasakan sudah hafal, pengen meyakinkan, mintalah orang tua untuk menyimak hafalan anak-anak yang sudah dihafalkan. Maka dari itu anak-anak otomatis akan bisa menghafal dengan tartil. Nah, caranya menghafal seperti ini. Ini sudah dirangkaikan Ustadz ini supaya anak-anak bisa melakukan. Jika sudah bisakah jika anak-anak itu sudah bisa menghafal membaca surat An-Nasr ini, lalu untuk menghafalkan mudah sekali. Caranya ya surat An-Nasr ini per ayat dihafalkan, diulangi sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan kalau belum sampai hafal, 3 kali belum hafal, ya sampai 4 kali. Nah, kuncinya adalah satu, kuncinya menghafal surat itu hanya satu, adalah berkali-kali untuk bisa membaca. Hanya sekali, tapi berkali-kali saja. Jangan sampai dilakukan hanya sekali. Kalau belum hafal, ya lakukan terus. Seperti itu. Baiklah anak-anakku, pelajaran Ustadz akhiri sampai di sini, materinya artinya. Nah, pesan Ustadz adalah lakukan sesering mungkin dalam menghafal ayat di atas, karena surat An-Nasr adalah surat yang mengandung kemenangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, anak-anak itu di rumah, surat An-Nasr ini dihafalkan sampai dengan fasih, seperti halnya anak-anak itu menghafal surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu lancar, maka surat An-Nasr juga bisa disamakan seperti lancarnya surat Al-Fatihah. Jangan sampai Al-Fatihah lancar, An-Nasr tidak lancar. Pesan Ustadz, samakanlah surat An-Nasr ini sebagaimana engkau menghafalkan surat Al-Fatihah. Begitu ya anak-anak. Semoga bermanfaat surat An-Nasr ini, bisa dilakukan sesering mungkin di rumah. Pelajaran pada pagi hari ini Ustadz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.